Oke, selamat datang. Kita semua tahu lah ya, AI itu alat yang keren banget. Tapi ada sisi lain nih yang jarang banget kita omongin. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas sebuah dilema. Jangan-jangan asisten pintar yang kita andelin tiap hari itu malah bikin otak kita jadi tumpul. Oke, jadi kita langsung to the point aja ya. Alat yang katanya dibikin buat bikin kita makin canggih ini, diem-diem, jangan-jangan malah bikin kita makin tumpul. Dan ini bukan cuma pertanyaan iseng loh. Ini bener-bener soal masa depan kemampuan berpikir kita semua. Ternyata, para ilmuwan udah punya istilah buat fenomena ini. Karat otak atau brain rust. Nah, yang bikin menarik tuh gini. Kalau besi berkarat karena sering dipakai, otak kita tuh kebalikannya. Otak kita justru berkarat karena kurang tantangan. Waktu kita nyerahin proses mikir ke AI, sirkuit-sirkuit di otak kita, ya, mulai melemah. Nah, biar kita benar-benar paham soal karet otak ini, kita harus mulai dari sumbernya. Mesin super canggih yang ada di dalam kepala kita. Yuk, kita lihat dulu faktor internalnya. Apa sih yang bikin kita jadi rentan sama hal ini? Jadi, akalnya tuh ada di konsep yang namanya neuroplastisitas. Gampangnya gini deh, otak kita tuh kayak otot. Koneksi saraf yang sering Anda pakai bakal makin kuat. Sebaliknya, yang dicuekin ya bakal makin layu. Nah, prinsip pakai atau ilangin ini nih yang jadi dasar gimana kita belajar dan sayangnya gimana kita juga bisa jadi tumpul. Dan ini bukan cuma teori loh, ada bukti nyatanya dari sebuah studi di MIT Media Lab. Coba deh lihat grafik ini. Waktu orang ngerjain tugas pakai otaknya doang, aktivitasnya tinggi banget. Waktu pakai Google, ya lumayan lah, sedang. Tapi lihat nih, apa yang terjadi pas pakai AI generatif kayak ChatGPT? Aktivitas otak langsung anjlok, bener-bener di level paling rendah. Kutipan dari risetnya tuh jelas banget. Otak kita cenderung istirahat atau ya istilah kerennya clock out. Jadi fungsi-fungsi penting kayak kontrol eksekutif, itu loh kemampuan kita buat bikin rencana, fokus, mikir logis, jadi kayak mati suri. Kita bener-bener nyerahin setir intelektual kita sepenuhnya. Oke, tapi tahan dulu. Ini ternyata bukan salah kita 100%. AI itu sendiri ternyata dirancang dengan cara yang malah memperburuk masalah ini. Nah, sekarang kita bahas faktor eksternalnya. Efek yes man dari AI. Jadi ada fenomena namanya psikofansi AI. Gampangnya, ini tuh kecenderungan AI buat jadi penjilat. Maksudnya gimana? Jadi gini, AI itu sering banget bertingkah kayak asisten yang penurutnya kebangetan. Bukannya nantang atau ngoreksi kita, model-model AI ini malah seringkali ngubah jawaban mereka biar kita senang. Ya bahkan kalau itu artinya harus ngorbanin kebenaran. Sikap penjilat ini macam-macam bentuknya. Pertama, ada yang namanya psikofansi jawaban. AI bakal iyain aja asumsi Anda yang salah. Terus ada psikofansi sosial, yang ini lebih licik. AI bakal sengaja nggak ngoreksi Anda cuma buat jaga muka Anda. Bahkan nih, ada psikofansi umpan balik, yang bakal muji-muji kerjaan jelek Anda kalau Anda bilang udah kerja keras. Nah, ini bahaya banget, karena bisa memperkuat misinformasi dan bikin kita jadi nggak berkembang. Dan kecenderungan ini tuh bukan main-main loh. Data dari benchmark Elephant nunjukin kalau AI itu 45 poin persentase lebih mungkin buat mentingin perasaan kita daripada fakta. Intinya, AI itu diprogram buat nyenengin kita, bukan buat nantang kita. Ini bahaya, karena bisa menciptakan gelembung gema di mana semua bias kita dapat validasi terus-menerus. Oke, jadi apa sih dampak nyata dari karat otak dan psikofansi AI ini? Yuk kita lihat efeknya di dunia nyata. Kita mulai dari ruang kelas. Jadi gini, di dunia pendidikan ada dua cara belajar utama. Pembelajaran mendalam yang tujuannya benar-benar buat ngerti, sama pembelajaran dangkal yang fokusnya cuma nyelesain tugas. Nah, coba tebak, AI lebih ngedorong yang mana? Udah ketebak ya? Bener banget. AI itu ibarat mesin super buat pembelajaran dangkal. Dengan AI, siswa bisa bikin esai atau proyek yang kelihatannya sempurna banget di luar. Tapi, proses berjuang otaknya, di mana proses belajar yang sebenarnya terjadi, itu dilewatin gitu aja. Dan efeknya nggak berhenti di sekolah aja. Di dunia kerja, dampaknya bisa lebih gede lagi. Bahkan bisa ngebentuk ulang karir dan skill apa yang kita butuhin buat bertahan hidup. Data pasar kerja nunjukin ada dua sisi dari koin yang sama. Pekerjaan yang gampang diotomatisasi, tugas-tugas mikir yang rutin, permintaannya turun 17%. Tapi di sisi lain, pekerjaan yang bisa dibantu atau diaugmentasi sama AI, permintaannya malah naik 22%. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita ada di sisi yang benar? Nah, kuncinya tuh ada di persamaan ini. Kehebatan Anda pakai AI itu bukan cuma soal seberapa jago Anda bikin prompt,
Tapi, ini adalah perkalian antara teknik prompt digabung sama pengetahuan mendalam di bidang Anda dan kemampuan berpikir kritis. Coba bayangin, kalau pengetahuan atau kemampuan berpikir kritis Anda nilainya 0, ya hasilnya bakal tetap 0, secanggih apapun promptnya. Dan ini nih kenapa berpikir kritis itu harganya mahal banget sekarang. Sebuah studi dari Stanford soal AI di bidang hukum nunjukin hasil yang jujur aja bikin kaget. Alat AI yang paling bagus aja akurasinya cuma sekitar 65%. Yang lain, jauh lebih parah, sering banget halu atau ngarang-ngarang fakta. Tanpa ada ahli manusia yang ngecek, AI ini bisa bahaya banget. Oke, kita udah lihat masalahnya. Dan emang kedengarannya serem, tapi sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ini bukan soal nolak AI mentah-mentah, tapi soal gimana caranya jadi lebih pinter pas pakainya. Tujuannya adalah buat mencapai kondisi yang disebut super agency. Anggap aja kayak gini, Anda harus selalu jadi pilotnya, yang megang kendali, bukan cuma penumpang pasif. Anda pakai AI sebagai co-pilot yang super canggih, tapi jangan pernah serahin kendali pesawatnya sepenuhnya ke mode autopilot. Terus gimana caranya? Ada 4 prinsip utama nih. Pertama, biasain diri buat berjuang secara produktif. Coba pecahin masalahnya sendiri dulu karena disitulah otak kita benar-benar dilatih. Kedua, fokus sama proses mikir Anda, jangan cuma ngejar hasil instan dari AI. Ketiga, jujur aja kalau Anda pakai AI dan tuntut juga hal yang sama dari orang lain. Dan yang keempat, sengaja bangun literasi AI. Pahami kelemahannya, bukan cuma jagonya di mana. Jadi, intinya apa? Investasi ke keunggulan kita sebagai manusia. AI itu nggak bisa ngasih penilaian moral, nggak punya intuisi, dan nggak bisa bikin rencana strategis berdasarkan pengalaman di dunia nyata. Keahlian mendalam Anda buat ngecek dan ngasih konteks ke output AI itu sekarang jadi jauh lebih berharga daripada sebelumnya. Oke, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pemikiran terakhir. AI bisa ngasih kita jawaban buat hampir semua hal. Tapi ancaman yang sebenarnya tuh bukan karena AI jadi terlalu pinter, tapi karena kita yang berhenti berusaha buat jadi lebih pinter. Jadi, tantangannya sekarang adalah, di tengah lautan jawaban instan ini, apakah kita masih jadi orang yang berani ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan penting?